Ya, baik. Apakah presentasi saya sudah terlihat ya dengan baik? Ya, baik. Saya diberi kepercayaan oleh panitia untuk mempresentasikan bagaimana cara menjaga asupan nutrisi pada saat pandemi COVID. Ya, saya akan membicarakan 4 hal, yaitu masalah yang timbul saat ini, bekal sebagai seorang dokter, bagaimana untuk menjaga supaya makannya tetap seimbang, gizinya seimbang. Kemudian kalau ternyata teman-teman sekalian mendapatkan pasien yang suspek COVID, apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir saya tutup dengan kesimpulan dan take home message. Kita mulai dengan masalah yang timbul saat ini. Dimana kalau teman-teman lihat, saat ini kita lihat peningkatan kasus di Indonesia itu luar biasa ya. Kalau saya lihat di 2 hari terakhir ini, kita kasus konfirmasi positif per harinya bisa mencapai 3.000 bahkan. Dan di Jakarta sendiri nilai angkanya sudah di atas 1.000 kurang lebihnya. Di mana peningkatan ini terjadi sejak bulan Juni yang kemudian lama-kelamaan makin banyak. Nah, bagaimana dengan pemahaman masyarakatnya? Jadi pada saat awal-awal COVID, masyarakat kita sedemikian aware tadi yang ada panic buying dan segala macam, tapi sekarang tampaknya masyarakat sudah semakin mengabaikan hal ini, di mana pakai masker, jaga jarak, dan kebersihan dirinya sudah tidak dijaga lagi gitu. Demikian halnya juga teman-teman dokter, banyak sekali klaster-klaster baru yang terjadi di rumah sakit dan juga perkantoran, bahkan di departemen tempat kami pun juga ada beberapa tempat karena mungkin terlalu percaya dengan teman sehingga buka masker, kemudian ngobrol seperti biasa, tidak jaga jarak, dan aktivitas mulai normal lagi. Mulai PSBB dibuka, aktivitas normal, di mana rumah sakit dan puskesmas itu tetap buka, dan pasiennya sekarang makin banyak antriannya. Meskipun sudah diatur antrian online, tapi ternyata masyarakat masih cenderung untuk berkumpul di pagi hari. Dan demikian halnya alat pelindung diri juga terbatas, terutama di vaskes baik vaskes primer maupun tempat rujukan. Jadi pasiennya banyak, tapi APD-nya terbatas, sehingga kadang-kadang dokter juga harus membekali diri sendiri dengan membawa masker, karena kadang-kadang maskernya habis atau belum tersedia. Nah, kalau kita lihat adaptasi kebiasaan baru yang ada di masyarakat, kalau kita lihat di berbagai restoran ya, kebetulan yang banyak di kota-kota besar memang duduknya sudah nggak, kalaupun berhadapan ada tabir pembatasnya, ada plastik gitu ya. Kemudian duduknya juga jadi jaraknya jadi jauh-jauhan. Kalau kita lihat di McD itu tempat duduknya jadi agak jarang-jarang gitu ya. Jadi ini kita sudah memulai mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan baru yang kita anggap ini nggak normal sebetulnya ya, kalau kita lihat dari yang zaman dulu. Bahkan penjual jamu pun pakai masker, pakai face shield gitu ya, tapi dia nggak pakai sarung tangan sih sebenarnya. Tapi setidaknya dia sudah berusaha untuk melindungi diri dengan orang lain karena belum tentu orang lain juga pakai masker. Tapi di lain pihak, kalau kita lihat di fasilitas umum, di mana di bandara itu mulai ramai gitu ya. Kalau kita lihat antriannya nggak ada physical distancing. Orang pergi boarding, kemudian turun dari pesawat, wah maunya cepet-cepetan gitu. Dan pada saat ngambil bagasi juga kita berkerumun. Nah ini sangat berbahaya sekali. Meskipun penumpangnya sudah sebagian besar pakai masker, cuma tidak semua orang mau pakai face shield karena merasa tidak nyaman. Nah, yang ironisnya lagi, kalau kita lihat di stasiun, ini kebetulan di Jakarta, di salah satu stasiun KRL, sama sekali nggak ada physical distancing. Karena orang dibatasi masuknya, di mana jaraknya antar kereta satu dengan kereta yang lainnya itu nggak boleh berkerumun, akibatnya orang malah berkerumun di luar menuju stasiun. Sedangkan perkantoran di Jakarta sebagian besar sudah buka, tidak ada sistem shift, sehingga orang berkumpul terutama di jam-jam sibuk, pada saat pagi hari dan di sore hari. Nah, apa ya masalah yang timbul saat ini? Tentu saja ini menjadi kecemasan, tidak hanya pada tenaga kesehatan, dokter dan lain sebagainya, tapi juga pada masyarakat. Di mana tidak ada kepastian pandemi ini sampai kapan? Karena kita sudah 6 bulan menjalani ini dan ternyata kenyataannya setelah semua dibuka, tempat wisata dibuka, penerbangan buka, kemudian mal buka dan lain sebagainya, makin banyak kasusnya. Kemudian vaksinnya itu masih tanda tanya, apakah ini cukup efektif? Karena kita tahu bahwa vaksin corona ini apakah cukup efektif untuk virus-virus yang sudah mengalami mutasi berkali-kali. Mungkin virus COVID yang ada di Indonesia itu berbeda dengan SARS-CoV-2 aslinya yang dari Wuhan. Mungkin karena ada adaptasi dari virus ini dengan kondisi Indonesia. Kemudian masyarakat juga semakin mengabaikan kondisi pandemi. Banyak pasien yang tidak jujur, jadi hati-hati teman-teman kalau jaga di triase. Kadang-kadang pasien tidak mengatakan dia ada riwayat perjalanan dari daerah zona merah,
atau dia ada keluarga yang sakit di rumah, yang suspek COVID, kadang-kadang dia tidak cerita karena takut diisolasi, takut ditolak dari rumah sakit, dan lain sebagainya. Jadi, kuncinya adalah tenaga kesehatan, terutama dokter, harus tetap disiplin menjalankan protokol. Jadi, APD-nya pun harus selalu siap. Nah, bagaimana caranya agar dokter-dokter sekalian ini tetap sehat? Jangan sampai kita terkena virus ini. Kalau kita belajar dari berbagai jurnal-jurnal yang terbaru ini tahun 2020, saya ambil ya jurnalnya dari Obesity Review, ternyata orang dengan obesitas itu akan meningkatkan risiko terjadinya COVID-19. Kalau teman-teman lihat, baca gitu ya berita, banyak sekali dokter-dokter yang kena ya saat ini di Indonesia, mungkin sudah 100 lebih ya. Kemudian ada beberapa PPDS itu yang gemuk-gemuk, nggak ada komorbid, hanya gemuk saja, meninggal karena COVID. Dan juga kalau kita perhatikan, pasien-pasien yang gemuk-gemuk itu akan bermasalah pada saat menderita COVID. Bahkan sampai di UNER saya pernah dengar bahwa PPDS yang gemuk itu wajib dirumahkan. Akhirnya orang-orang yang dengan indeks massa tubuh normal, bahkan yang cenderung kurus, itu boleh masuk. Kenapa sih, apa yang terjadi pada obesitas? Di mana obesitas itu akan meningkatkan resiko admisi karena infeksi COVID, di mana di sini odds ratio-nya 1,46. Jadi 46 lebih tinggi, 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang tanpa obes. Dan obesitas juga meningkatkan perawatan resiko karena COVID di ICU, perawatan di ICU-nya, jadi pasien itu cenderung menjadi berat COVID-nya kalau dia obes, dan juga obesitas akan meningkatkan jumlah kematian akibat COVID, di mana nilainya 1,74, jadi hampir 2 kali lipat ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali, meskipun dia tidak ada komorbid apapun. Apa sih yang terjadi pada orang-orang dengan obesitas? Nah, kalau kita lihat, orang dengan obesitas itu meningkatkan resiko kardiometabolik, penyakit-penyakit kardiometabolik seperti hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya ya. Pasti teman-teman juga sudah belajar tentang hal ini. Dan pada obesitas, fungsi pulmonalnya itu juga menurun, di mana kekuatan diafragmanya menurun, saturasi oksigennya turun. Jadi kalau kita lihat pasien obes yang dibaringkan di ICU dengan COVID, itu lama-kelamaan saturasi oksigennya turun. Jadi dia harus dirubah jadi dari supine position ke prone position untuk meningkatkan saturasi oksigennya. Kemudian orang obes umumnya akan berisiko terjadi penyakit jantung, kardiomiopati, kemudian atrial fibrilasi dan lain sebagainya, dan juga penyakit ginjal dengan penyerta-penyertanya, di mana endotel dari pembuluh darahnya itu akan mengalami gangguan dan terjadilah hipercoagulability, di mana hal ini akan menurunkan fibrinolysis, dan kita tahu orang dengan obes akan meningkatkan inflamasi, di mana ini hormon leptinnya menjadi meningkat, bahkan terjadi resistensi leptin, kemudian sitokinnya juga meningkat, interleukin 6 dan TNF-alpha. Padahal kita tahu orang dengan infeksi SARS-CoV-2 itu terjadi peningkatan IL-6 juga. Jadi seperti diaktifasi, di mana obesitas ini ternyata akan mengoveraktivasi sistem renin, angiotensin, aldosteron yang ada di dalam tubuh. Apalagi kalau seseorang itu ada obes dan hipertensi, sehingga aktivitas dari renin, angiotensin, aldosteron ini jadi semakin aktif. Bahkan abdominal obesity, kebanyakan orang Indonesia itu mengalami obesitas sentral ya, jadi perutnya gendut gitu ya, tapi ekstremitasnya kecil, kakinya kecil, tangannya kecil, tapi perutnya gendut. Di mana abdominal obesity ini akan menurunkan kapasitas paru, fungsi paru, dan juga ventilasinya juga akan terganggu, terutama dalam kondisi supine yang tadi saya katakan. Nah, ini hati-hati, karena teman-teman nanti akan mungkin ada yang jaga di IGD, kemudian di triase, kadang-kadang kita berpikir kita harus makan karena kita harus jaga imunitas gitu ya, lupa aktivitas, olahraga, dan lain sebagainya, sehingga lama-kelamaan berat badannya naik. Ini biasanya yang dikeluhkan oleh teman-teman yang sering jaga malam. Nah, di mana peningkatan jaringan lemak di sini akan meningkatkan aktivitas angiotensin, sehingga mengaktifasi angiotensin 1 dan angiotensin 2, sehingga dia akan bekerja di reseptor yang sama pada infeksi SARS-CoV-2. Ya, ini hati-hati. Di mana hal ini akan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah, inflamasinya meningkat, oksigenasi jaringannya juga akan menurun, dan fibrosisnya juga akan meningkat. Di mana di sini aktivasi dari SARS-CoV-2 akan mengaktifkan ACE2 juga, ya, di mana di sini akan mengalami proses sedemikian rupa, RNA polimerase, replikasi sel, dan segala macam virus yang bereplikasi, dan orang-orang dengan individu, terutama yang obes, clearance viral di dalam tubuhnya juga akan menurun, terutama kalau dia obes ya. Jadi hati-hati. Nah, mulai dari sekarang coba teman-teman ambil timbangan badan
di rumah ya. Kalau belum punya, beli timbangan badan murah ya, belinya paling 100.000 dapat ya. Sudah dapat yang digital. Timbang berat badannya dan ukur tinggi badannya. Dan selama internship harus dipantau setiap bulan. Terus ambil kalkulator yang di handphone, ukur berapa berat badannya dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Contoh misalkan berat badannya 80 kilo, tinggi badannya 175. Ini laki-laki ya. Di mana berat badan 80 dibagi 1,75 meter kuadrat itu sama dengan 26. Kita lihat sama-sama 26,1 itu masuknya kemana? Ternyata masuknya ke obes. Ya, jadi untuk kriteria Asia Pasifik berbeda dengan kriteria dari Kaukasia, di mana 25 untuk ras Asia seperti kita sudah termasuk obes. Sedangkan untuk Kaukasia yang dikatakan obes itu kalau lebih dari 30. Nah, ini akan sedikit berbeda karena body frame orang Indonesia ini sedikit berbeda dengan orang luar negeri. Dan sering orang menanyakan kepada saya, apakah laki-laki dan perempuan sama? Sama, ya. Jadi klasifikasi ini berlaku baik laki-laki dan perempuan. Jadi mulai dari sekarang hindari obesitas, ya. Jadi kita harus menjaga asupan kita, pantau berat badannya, jangan mager, ya. Jangan mager, ayo kita bergerak. Mungkin jalan pagi dan lain sebagainya. Tingkatkan aktivitas fisik yang tadinya misalkan naik kendaraan, naik motor, coba kita jalan kaki kalau tidak terlalu jauh, atau kalau perlu kita ambil sepeda, kita naik sepeda. Nah, selain energi yang masuk dan energi yang keluar itu harus seimbang. Itu prinsipnya untuk mencegah supaya tidak terjadi obesitas. Jadi caranya seperti apa? Makannya juga harus seimbang. Yang dikeluarkan dari aktivitas fisik, olahraga, dan lain sebagainya itu harus lebih banyak dibandingkan yang masuk kalau Anda ingin berat badannya turun. Tapi kalau sebaliknya, yang makan lebih banyak, sedangkan kita mager, maka lama-kelamaan berat badannya akan naik. Meskipun Anda sekalian masih muda-muda semua, mungkin di awal usia 20-an, tapi tetap punya resiko terjadi obesitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan makan yang seimbang, gizi seimbang? Jadi setiap kali makan harus ada karbohidrat. Kenapa? Karena karbohidrat ini adalah sumber energi utama bagi tubuh. Dia dibagi dua, ada kompleks dan simpleks. Karbohidrat kompleks artinya ada serat yang ada di dalamnya. Misalkan yang ada di dalam beras, kentang, ubi, jagung itu ada seratnya. Ya, singkong juga tinggi serat. Demikian juga dengan sayur dan buah-buahan itu juga tinggi serat. Sedangkan karbohidrat simpleks adalah karbohidrat yang seratnya sedikit. Misalkan ada yang di dalam sirup, gula pasir, gula aren, gula batu, itu adalah karbohidrat simpleks. Kemudian protein, jangan lupa. Protein itu karena dia bersifat dapat meregenerasi sel, menjaga imunitas dan building block untuk tubuh kita. Ya, jadi dia yang kalau tubuh manusia itu kita gambarkan seperti rumah, maka batu bata atau beton-betonnya itu disusun dari protein. Gitu. Jadi kalau tanpa protein, tentu tubuh kita tidak bisa melakukan regenerasi sel yang baru. Di mana protein itu kita pasti tahu didapatkan dari lauk pauk, baik yang hewani dari hewan dan nabati atau yang dari tumbuhan. Kemudian lemak, jangan lupa, karena lemak ini akan menyimpan cadangan energi dan juga pelarut vitamin A, D, E, K, dan penyedia asam lemak esensial. Di mana asam lemak esensial itu harus didapatkan dari makanan sehari-hari, tidak bisa didapatkan dari tubuh kita. Jadi kita harus mengonsumsinya. Dan lemak juga berguna sebagai pembentuk hormon. Kita tahu sumber lemak tentu saja ada di dalam minyak, keju, kemudian margarin. Nah, bagaimana sih pendomannya supaya kita makannya tidak kalap? Ya, jadi kalau kita lihat dalam satu piring makan, kita bagi dua. Bagian yang sebelah kiri terdiri dari makanan pokok, sekitar 2/3 bagian, dan sepertiganya adalah lauk pauk. Jadi misalkan ini nasi, ya, kemudian ini adalah lauknya. Kemudian setengah bagian sisanya ini kadang-kadang yang teman-teman terlupa adalah buah-buahan dan sayur mayur. Jadi kita harus tetap makan serat. Di samping itu, jangan lupa cuci tangan sebelum makan, minum sesuai dengan kebutuhan, olahraga teratur, dan pantau berat badan secara berkala. Ini panduan dari Kemkes ya. Jadi ini sudah diterapkan untuk orang baik yang sehat maupun yang sakit. Nah, bagaimana sih supaya
imunitas kita terjaga. Jadi tadi saya sudah bicara untuk menjaga berat badan, saya bicara tentang bagaimana makanan yang seimbang, dan ini adalah hal-hal yang tidak boleh lupa. Aktivitas di bawah sinar matahari, ini penting sekali. Jadi di bawah sinar matahari itu kalian bisa sepeda, bisa jogging, bisa jalan cepat, atau melakukan aktivitas-aktivitas positif yang lain. Jangan lupa, sebelum beraktivitas di bawah sinar matahari, cek UV index, karena setiap daerah UV index-nya berbeda-beda. UV index yang paling baik untuk beraktivitas adalah di bawah 6. Ya, jadi yang paling baik antara 1, 2, 3 hingga 6 ya. Dan aktivitas gym jangan lupa kalau di bawah sinar matahari pakai topi dan waktunya tidak boleh berlebihan. Sebetulnya 10 sampai 15 menit saja cukup. Kenapa? Karena kalau terlalu lama, apalagi tidak ada pakai topi, nggak ada protektifnya, itu akan meningkatkan resiko kanker kulit. Terus jaga kebersihan makan, bila perlu bawa makan dari rumah ya, dan konsumsi aneka ragam makanan. Kalau saya sering ditanya, apa sih makanan yang paling baik untuk mencegah terjadinya COVID? Saya bilang, tidak ada satu makanan yang sifatnya superfood. Karena setiap makanan itu sifatnya saling mengisi. Contohnya, kita makan nasi, lauk pauk, dan sayur mayur. Di mana nasi di sini sebagai sumber energi, lauk pauk untuk menjaga regenerasi sel dan imunitas, sedangkan sayur mayurnya itu memberikan asupan vitamin mineral dan serat alami bagi tubuh. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Di mana karbohidrat dan protein itu baru bisa bermetabolisme kalau ada vitamin dan mineral yang ada di dalam tubuh. Kemudian bila perlu, kalau kalian sering jaga malam, minum suplemen. Atau sering ketemu pasien yang segala macam bentuk rupanya, jangan lupa minum suplemen. Suplemen apa yang terbaik? Sebenarnya cukup 1 multivitamin lengkap aja sudah cukup baik. Tapi jangan lupa, asupan vitamin C, vitamin D, zinc, dan selenium harus selalu ada. Vitamin C kita dapat dari sayur dan buah-buahan, vitamin D dapat dari ikan, dan juga pajanan sinar matahari, dan zinc dan selenium ada di dalam lauk pauk. Jadi kalian dalam sekali makan lengkap, ada sayur, buah, kemudian lauk pauk dan nasi, itu sebenarnya sudah memenuhi semuanya. Kalau Anda merasa tidak cukup karena Anda aktivitasnya berlebihan atau stres mungkin, maka Anda bisa tambahkan multivitamin yang sifatnya lengkap. Dan satu hal yang tidak boleh terlupa, dan ini sangat penting sekali untuk menjaga imunitas, adalah istirahat yang cukup. Karena tidur cukup akan meningkatkan imunitas dan menurunkan hormon stres. Ya. Nah, olahraga yang teratur, ini jangan lupa supaya berat badannya nggak tambah lama tambah naik. Di mana olahraga ini tadi yang sudah diterangkan oleh Dr. Nani akan meningkatkan imunitas, menjaga cardio fitness dan cardio respirasi, melatih otot, termasuk juga otot diafragma kita, mengurangi stres dan menjaga berat badan tetap seimbang. Kita lihat orang-orang yang mager itu biasanya orangnya gendut. Tapi orang-orang yang suka olahraga, biasanya orang-orang yang berat badannya tidak terlalu berlebih. Kalau kita lihat tren yang ada di masyarakat seperti itu. Tapi kalau kita lihat sekarang karena kondisi pandemi, semakin banyak orang yang berolahraga sekarang ya. Pakai sepeda, jalan pagi, dan lain sebagainya. Cuman sayang, kumpul-kumpulnya masih ada, jadi nggak ada physical distancing-nya. Nah, kemudian saya lanjutkan apa yang dapat dokter lakukan untuk pasien. Karena bisa jadi Anda bekerja di triase. Pertama, kita harus melakukan penapisan. Karena kita nggak pernah tahu nih, pasien ini beresiko COVID atau tidak. Gitu ya. Kemudian kita pelajari ada nggak komorbidnya. Karena biasanya pasien-pasien dengan komorbid ini akan lebih berisiko terjadi COVID daripada pasien-pasien yang tidak ada komorbid. Meskipun pasien yang sehat pun juga bisa kena COVID. Tapi umumnya pasien yang tidak ada komorbid itu mengalami COVID yang umumnya lebih ringan. Meskipun bisa juga berat. Kemudian kenapa sih COVID ini bermasalah di bidang nutrisinya? Karena biasanya pasien itu datang dengan COVID ini penyakit 1000 wajah ya. Bisa datang dengan diare, mual muntah, nyeri tenggorok, bisa pilek, bisa batuk, bisa enggak. Kemudian ada anosmia dan anoreksia. Dan ciri khas viral infection, misalkan ada demam, kemudian juga nyeri tulang, ya, kemudian nyeri sendi, persendian, dan otot-ototnya rasanya nyeri. Ya, itu yang biasanya dikeluhkan oleh pasien. Dan keluhan anosmia dan anoreksia ini menyebabkan pasien nggak mau makan. Ya. Dan justru kebalikan, berbeda dengan pasien TB. Kalau dulu kita nggak ada COVID, kita banyak bicara TB biasanya. Nah, TB, PPOK itu biasanya pasien-pasiennya kurus. Tapi pada COVID, ini resikonya akan meningkat kalau ternyata pasiennya obes dan obes morbid. Ini berat sekali ya. Nah, kalau pasiennya itu ternyata mengalami konfirmasi positif dan hanya butuh isolasi mandiri saja, baik isolasi di rumah maupun di rumah sakit, penuhi nutrisinya seimbang. Ya, jadi nutrisi seimbang itu berlaku baik pasien yang sedang sakit maupun kita yang sehat.
Kemudian cukupi hidrasi, karena hidrasi ini sangat membantu untuk mengeluarkan debris-debris supaya suhu tubuh kita tidak terlalu kental, sehingga kalau kita ada batuk kita bisa mengeluarkan riak. Kalau hidrasi kita cukup. Kemudian bila asupan kurang, beli makanan cair yang tinggi kalori, tinggi protein, dan tambahkan suplementasi, misalkan multivitamin. Nah, kadang-kadang kalau pasiennya itu nggak mau makan karena ada keluhan anoreksia, ciri khas viral infection, saya biasanya sarankan untuk tambahan asupan makanan cair tinggi kalori dan tinggi protein. Karena ini penting sekali ya, protein ini diperlukan tubuh untuk menjaga imunitas selama terjadi infeksi. Di mana apa sih yang bisa diberikan multivitaminnya? Bisa vitamin C, vitamin D, vitamin E, seng, dan selenium, dan juga vitamin-vitamin yang sifatnya multivitamin yang lain. Dok, Kemudian, waktunya ya dok. ya baik, ini tinggal sedikit. Bagaimana dengan nutrisinya? Prinsipnya adalah nutrisi seimbang, tinggi energi, tinggi protein, cukup hidrasi, dan penuhi mikronutrien. Energinya dipenuhi 25-35 kalori, proteinnya tinggi ya, 1,5 hingga 2 gram per berat badan. Bila perlu, kalau pasiennya makannya sedikit, kasih oral nutritional supplement yang tinggi protein dan tinggi kalori, biasanya berupa susu, dan beri multivitamin, bisa per oral kalau pasiennya masih sadar, atau bisa melalui infus kalau pasiennya dirawat dengan kondisi yang berat. Jadi kesimpulan dan take home message-nya, tetap nomor 1, patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi, aneka ragam makanan, dan cukupi hidrasinya, istirahat yang cukup, minum suplemen vitamin dan mineral kalau Anda merasa tidak yakin untuk menjaga imunitas. Jangan lupa, ini yang paling berat, kendalikan berat badan dengan rajin berolahraga. Dan bila perlu, tambahkan makanan cair tinggi kalori, tinggi protein kalau Anda merasa bahwa makanan Anda sehari-hari masih kurang. Demikian akhir dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.